Cek di menit 11.49. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Muhammad Fahminuddin. Hari ini kita akan belajar mengenai subnetting ya, bab subnetting di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Jadi materi ini merupakan materi yang menurut saya susah ya, karena di dalam materi ini itu kebanyakan perhitungan matematis gitu loh. Jadi perlu pemahaman lebih lanjut lagi. Nah, subnetting itu apa sih? Yaitu merupakan sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan yang lebih kecil. Untuk apa sih kita bagi menjadi jaringan yang lebih kecil? Fungsinya adalah yang pertama, kita lebih optimal dalam penggunaan IP address ya, lebih efisien dalam alokasi IP address pada sebuah jaringan yang memang kecil gitu loh. Nah, yang kedua adalah mengurangi traffic jaringan sehingga mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah faktor keamanan. Jadi faktor keamanan ini apa kaitannya sih dengan subnet yang lebih kecil? Karena nanti kita bisa mengaplikasikan sebuah aturan di setiap subnetwork. Jadi network kecil ini atau subnetwork kecil ini kita bisa taruh aturan sehingga misalnya untuk subnet 1 tidak bisa langsung ke subnet 3. Kemudian subnet 3 bisa ke subnet 1 melalui subnet 2 seperti itu. Pokoknya banyak lagi yang bisa kita manfaatkan jika kita mempelajari materi ini. Nah, bagaimana sih bentuk soalnya? Kita akan pelajari bersama. Setelah kita mengetahui fungsinya dan pengertian dari subnet mask, sekarang kita menuju ke contohnya ya. Jadi di sini kita punya soal. Jadi soalnya adalah diketahui IP address 172.27.0.3/18. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kelasnya itu termasuk kelas apa sih? Nah, jadi kelasnya itu dapat dilihat dari yang pertama ini ya, blok yang pertama. Jadi kita jawab yang A karena yang pertama ini 172 maksud saya, yaitu masuk ke kelas B ya. Kelas B. Karena sesuai dengan pelajaran kita yang kemarin, kelas B itu ranknya di 128 sampai 191 seperti ini. Nah, gampang kan? Yang kedua, yang B, kita masuk ke subnet max-nya berapa yang pertanyaannya? Subnet max. Nah, subnet max-nya dapat dilihat dari prefix sebelah sini. Prefix sebelah sini, prefix 18 ini itu menandakan bahwa kita tulis dulu. Prefix 18 artinya adalah banyaknya angka 1 pada subnet mask. Nah, seperti ini, banyaknya angka 1 pada subnet mask. Karena kita tahu subnet masknya itu terbagi menjadi 4 ya, 4 blok, 8 bit atau 1 byte ya. Jadi seperti ini. Bit titik 8 bit titik 8 bit titik 8 bit seperti ini ya. Jadi kalau 18 itu gampang saja kita hitung dari kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik ini 16 sisanya 2 ya. 1 2 1 2 1 2 3 4 titik 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, inilah network mask-nya, subnet mask maksud saya. Nah, ini kita rubah menjadi angka desimal ya. Jadi ini satu semua, otomatis 255. Nah, ini titik 255 lagi. Titik ini 110000. Kalau kalian pernah belajar di sistem komputer merubah menjadi biner, jadi jadi desimal. Di sini ada pertama itu 1 2 4 kelipatan 2 ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai seterusnya. Ini 1 2 4 8 16 32. Terus di sini 64
dan di sini 128. Tinggal dijumlahkan saja, hasilnya adalah 192. Nah, ini titik 0. Nah, jadilah ini rangkaian subnet max-nya, yaitu 1255.255.192.0 kayak gitu ya. Nah, ini sudah selesai pertanyaan yang B. Sekarang tinggal kita masuk ke pertanyaan yang C. Yang C adalah alamat networknya. Nah, alamat networknya ini bakalan panjang, jadi kita siapkan kertas lagi. Nah, kita di sini ya. Yang C ya, yang C. Maaf kalau saya nulisnya nggak lurus kayak gini ya, karena kebiasaan dari kecil nulisnya miring ya. Alamat networknya atau network ID. Nah, alamatnya ini adalah alamat IP address. Ini konsepnya adalah alamat IP address yang di sini 172.27.0.3 kita akan operasikan dengan gerbang N terhadap ininya, subnet max-nya ini ya. Jadi kalau kita tulis misalnya nih, tulis apa tadi yang kurang, alamat IP ya, IP address sama dengan 172.27.0.3. Ini kita ubah menjadi binary. Ini kita rubah 127. Caranya seperti ini. Mungkin sedikit merefresh gitu ya, sedikit merefresh ingatan, merubah desimal menjadi binary. Jadi gampang saja, 172. Ya, perasaan dari tadi saya salah menyebutkan ya. 172 maksudnya bukan 127 ya. 172 kita bagi menjadi 2, yaitu hasilnya adalah 86 persis, tanpa sisa 1 ya. Jadi sisanya 0, tulis di sini, kemudian dibagi 2 lagi 43, sisanya 0 kan. Bagi 2 lagi, ini sisanya 21, sisa 1, maksudnya hasilnya 21, sisa 1. Kemudian dibagi lagi, hasilnya 10, sisa 1 lagi. Nah, dibagi lagi 2, bagi 2 sama dengan 5, sisa 0, bagi 2 sama dengan 2, sisa 1, 2 bagi 2, hasilnya 1, sisa 0. Nah, bacanya, penulisannya itu dari bawah sini, 101011100. Jadi 72 desimal, nulisnya seperti ini, desimal 10. Jika jadi biner adalah 101011100. Nah, ini adalah binary dari 172. Nah, kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Di sini aja. 10101100.27. Hal yang sama seperti tadi. 27 di sini ya. Bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. 27 dibagi 2 sama dengan 13, sisa 1, dibagi 2 lagi sama dengan 6, sisa 1, dibagi 2 lagi 3, sisa 0, bagi 2 lagi berapa hasilnya? 1 ya, sisa 1. Jadi pembacaannya 11011. Nah, ini kan ada 5 ya, 5 bit, sedangkan kita butuh 8. Otomatis kita menambahkan 3 nilai kosong di depannya, jangan di belakangnya. Kalau di belakangnya akan merubah artinya, jadi merubah angkanya. Jadi kalau di depan itu tidak merubah angkanya. Oke, kita tulis 27 itu 0001111, kemudian 0 0000003. Maaf, kita akan tulis lagi ulang di sini karena ternyata kertasnya nggak terlalu panjang ya. Oke, kita tulis, maaf. Nah, titik 0
0 0 1 1 0 1 1 titik 0 0 itu adalah 0 semuanya. Nah, kemudian yang 3 itu 0 0 0 0 0 0 1 1. Ini adalah 3 karena 1 ini 2, 1 tambah 2 3. Oke. Kemudian kita akan mengoperasikan AND ini dengan network masknya yang tadi, yang ini ya. Tinggal kita tulis, kita salin ini, kita salin ke bawah sini ya. Nah, kita salin 1 1 1 1 1 1 1 1 titik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 titik 1 1 0 0 0 0 0 titik 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke, kita operasikan N. Nah, kita N, hasilnya adalah ini, jangan lupa ditulis ya namanya subnet mask yang tadi. Nah, jangan lupa kita operasikan N. Itu gampang banget caranya. Jika 1 1 maka nilainya 1. Seperti itu ya. Jika 1 0 0. Jika ada kosongnya pokoknya 0. Kalau ada satunya 1 sama 1 1. Nah, jadi ini otomatis kalau ini 1 semua itu akan menyesuaikan dengan yang atas. Benar nggak? Titik 0 0 0 1 1 0 1 1 titik. Ini otomatis akan 0 semua karena ini 0 semua hasilnya. 0 sama 1 kan 0 0 0 gini 0 0 0 0 titik 0 0 0 0 0 0 0 0. Kalau ditulis dalam desimal ini ikut yang atas 172 titik, ini ikut yang atas 27, ini 0, ini 0. Hasilnya adalah 172. Kita rapikan 27.0.0. Ini jawaban untuk alamat networknya. Nah, mudah kan? Nah, sekarang yang pertanyaan yang D adalah alamat broadcastnya. Nah, alamat broadcastnya ini kita beda lagi. Kita akan mengoperasikan hasil ini, alamat network atau network ID yang kita miliki ini, kita akan operasikan dengan gerbang XNOR dengan subnet masknya, dengan ini, dengan yang subnet mask ini. Oke. Jadi nanti saya akan jelasan, kita tulis dulu. Oke, kita tulis dulu. Ini alamat network digabungkan dengan XNOR dengan subnet. Nah, seperti ini alamat networknya 1 Nah, kita tulis subnet masknya di sini 1111 titik 1111 titik 11 ya 1100 titik 000 kita operasikan dengan gerbang XNOR. Nah, gerbang XNOR sendiri itu adalah seperti ini. Tabel kebenarannya XNOR ya. Kita misalnya ada sumbernya dari A, di B, A sama dengan Q. Gitu hasilnya. Jadi kalau 0 ketemu 0 itu hasilnya 1. 0 ketemu 1 hasilnya 0, 1 ketemu 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 1. Nah, 1 dengan 1 hasilnya 1. Nah, 1. Jadi ini
Kalau bawahnya 1 semua, atasnya kayak gini 1-1, maka kita tinggal menuliskan yang di atasnya ini 1010 1100 titik 0001 1011. Nah 0 sama 1 itu kan hasilnya ini ya 0 ya 00, sedangkan 0 sama 0 itu hasilnya di sini 1 ya 1. Jadi nanti ini semuanya 1 semua 11 1111 titik 1111 1111. Nah ini kalau didesimalkan kita hitung ini tetap yang seperti di atas tadi. Terus ini oke, kita akan jumlahkan yang ini hasilnya itu seperti ini. Kita tulis aja 1 2 4 8 16 32 ya 10 15 31 sama 32 63 ya 63 titik. Kalau 1 semua jelas 255. Nah ini dia alamat broadcast untuk network yang pertama ya. Jadi kita tulis 172.167.63.255. Ini alamat broadcast. Oke. Nomor A, B, C, D itu sudah ketemu. Sekarang kita lanjut ke yang E ya. Kita lanjut ke yang E. Kita tulis di sini E. Kita lanjut ke E. Oke. Jumlah network dengan prefix tersebut. Prefixnya 18 ya. Jumlah network. Nah, jadi jumlah network itu kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu 18 itu seperti apa biar kita tahu. 8 1 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 0 0 0 0 1 2 3 4. Nah 5 6 7 8. Oke 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah karena ini kelas B ya, kelas B, jadi jumlah network itu adalah 2 pangkat X jumlah network, dimana X itu adalah jumlah angka 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi untuk kelas B, karena ini kita kelas B ya, IP-nya 2 oktet terakhir adalah angka jumlah network adalah angka 1, ini X-nya jumlah angka 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi 2 oktet terakhir itu yang ini. Nah, ini untuk kelas B. Kalau kelas C kita hanya mengambil 1 oktet terakhir gitu ya. Jadi kalau diketahui seperti ini, angka 1 pada oktet terakhir adalah yang ini, 2. Ini jumlah angka satunya ada 2. Jadi ada 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jumlah network yang dapat dihasilkan dari IP ini, network ini, kalau kita prefixkan dengan 18 itu maka akan menghasilkan 4 jumlah networknya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih jumlah host per networknya atau jumlah alamat per networknya. Jadi rumusnya ada beda lagi. Rumusnya adalah 2 pangkat Y min 2. Y di sini artinya di mana Y ini adalah jumlah angka 0 pada oktet terakhir, 2 oktet terakhir. Nah, jumlah angka 0 ini itu adalah yang ini. Nah, ini ini tuh Y sama dengan 14 ya.
jumlahnya kan ada 14, ini kan ada 16 sudah ada 2 kan tinggal 14 ya. Jadi 2 pangkat 14 dikurangi 2 sama dengan 106,382. Wah, jadi jumlah hostnya segini. Jumlah host per networknya itu ada 16.382 host. 2 ini untuk apa? 2 ini adalah satunya itu untuk network ID, satunya itu untuk satu broadcast. Nah, satu untuk network, satu untuk broadcast. Nah, yang bisa digunakan itu segini per networknya. Sedangkan kita akan mencari yang G, itu adalah blok subnet. Jadi subnetnya per berapa sih? Kayak gitu ya. Rumusnya adalah 256 dikurangi prefix yang terakhir ini, dikurangi kelas dikurangi yang nomor ini, yang sini. Tadi kan kita ada network ID-nya, kita sudah tahu 255.255.192.0 karena kita B, itu yang diambil nilai yang di oktet ketiga ini. Jadi 192 sama dengan 64. Nah, 64 ini jadi kita akan mulai subnetnya atau network ID-nya itu nanti ada di 0, kemudian 64, kemudian 128, kemudian 192. Oke, 192. Nah, ini yang nanti kita gunakan buat pertanyaan yang hak. Artinya pertanyaannya rank network ya. Network. Kita jawab dengan tabel. Tabelnya seperti ini. Subnet, kemudian host pertama, kemudian host terakhir, kemudian broadcastnya. Ya, bisa kelihatan kan? Bisa. Nah, subnet masknya ini karena kita B, otomatis ini adalah nilai yang di oktet ketiga. Saya contohkan seperti ini. Tadi IP address-nya 172.27. Nah, ini masukin di sini 0 titik, kita mulai dari 0. Nah, kemudian kita tulis saja di sini, ini 64 ya, 172.27.64.0, terus 172.27.128.0, yang terakhir 192.192.0. Nah, sekarang kita cari tahu broadcastnya. Satu angka sebelum ini masukin ke sini. Jadi 172.27.63.255. Nah, polnya kan di 255. Setelah 255 masuklah ke sini. 64 sini 0. Begitu juga dengan yang bawah. 172.27. Ini 127.255. Kemudian di sini 172.27.191.255. Yang terakhir adalah 172.27.255. Nah, ini adalah sampai sini. 64 tambah ini kan 256 ya, 256 karena ini diambil satu di buat subnetnya sama dengan 255 di sini. Oke. Host pertama dan terakhir itu gampang banget. Host pertama itu adalah satu angka dari sini tambah 1, broadcast terakhir adalah satu angka sebelum ini. Ya, jadi host pertama 172.27.0.1, ini terakhir 172.27.63.254. Sama seperti ini 172.27.64.1, sini 172.27. berapa? 127. Nah, titik 254. Kemudian
172.27.128.1 di sini 172.27.191.254 ini 172.27.192.1 kemudian di sini 172.27.255.254. Nah, inilah jawaban dari semuanya. Dari yang pertama dari kelas mana tadi? Kelasnya A, kelasnya B, kemudian subnet masknya kita ketemu, terus alamat networknya di sini, alamat networknya ketemu, kemudian alamat broadcast, jumlah network, kemudian jumlah host per network, block subnet, dan rank network. Ini adalah satu rangkaian untuk mencari jawaban dari subnet gitu loh. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Ini biasanya tidak cuma sudah diketahui prefixnya atau jumlah angka satunya ya, tapi ada juga pertanyaan yang seperti ini. Suatu alamat dengan kelas C, di sini sudah diketahui kelas C-nya, memiliki alamat network 192.168.11.0 akan dibagi menjadi beberapa network yang masing-masing hanya akan digunakan sebanyak 50 alamat IP atau host. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah 50 kelas C dan sudah diketahui alamat networknya. Pertanyaannya adalah jumlah subnetnya. Yang pertama. Nah, jadi gimana caranya? Kita akan cari dulu 50 ini, ya kan? 50 ini 2 pangkat yang 2 pangkat berapa yang lebih dari 50, tapi tidak terlalu banyak, karena fungsi dari subnet max ini atau subnetting ini adalah kita menjaga efisiensi penggunaan dari IP address-nya. Jadi untuk 50 itu kan nanti kayak gini rumusnya, 2 pangkat Y min 2 itu harus lebih banyak daripada 50. Jadi yaitu berapa? Kan ada kelipatannya, kan ada 2, ada 4, ada 8, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, kemudian 16, 32, dan 64. Nah, 64 ini kan otomatis yang akan dipakai kan ya. Ya, ini jadi pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Jadi ketemu Y-nya adalah 6. Ya, jadi Y sama dengan 6. 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 60 ya. 64 dikurangi 2, 62, maaf, 62. Nah, itu nanti kita akan langsung bisa menjawab jumlah host per subnetnya ini, Nah, karena ini Y-nya 6, kita tulis di sini dulu ya yang rapi. Y-nya 6. Kita sudah tahu Y-nya 6, maka X-nya tinggal kita cari dengan cara, berarti kan ini adalah 6, ini adalah jumlah angka 0 ya. Jumlah angka 0 di kelas C adalah 1 oktet terakhir. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis dulu subnet max-nya 1111.1111.1111. Nah, ini karena kelas C, ini jelas di sini masih 111 ya. Ini dia di sini 6 itu. Di sini ada 0, 0-nya ada 6. Otomatis karena ini jumlahnya 8, X-nya ada 2 atau satunya, jumlah angka satunya ada 2. Jadi 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, inilah yang tadi disebut dengan Y, ini disebut dengan X.
ini yang akan digunakan untuk mencari jumlah subnet dan jumlah host per subnet. Jadi jumlah subnet 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, seperti soal yang tadi sebelumnya ya. Kemudian yang B, jumlah host per subnet 2 pangkat Y min 2 dikurangi buat network ID dan broadcast sama dengan 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 62 yang tadi ini di sini ya. Kemudian blok subnet, sebentar kita cari kertas lagi. Nah, untuk kelihatan ya. Oke. Untuk yang C, blok subnetnya sama. Blok subnet itu rumusnya adalah 256 dikurangi ini. Kalau C adalah dihitung 1 oktet terakhir doang. Ini angka ini adalah berapa? Ini adalah kalau didesimalkan 11000 gitu ya. 192. Kalau yang B itu tadi kan yang di sini. Yang 192 yang di sini. Sekarang untuk yang C yang di sini. Di oktet yang terakhir. Jadi 192 sama dengan 64 ya. Kelihatan kan? 64. Nah, jadi kita tulis kalau 64 ini berarti kan seperti ini. Yang seperti tadi 0 64 128 192. Benar enggak? Terus yang D, kita jawab pertanyaan yang D adalah rank alamat host dan broadcast yang valid. Sama seperti tadi pertanyaannya. Jadi kita tulis dulu subnet. Kita tulis host pertama. Kita tulis ini host terakhir. Kemudian yang terakhir adalah broadcast. Nah, kita tulis dulu nih. Kita tulis alamat IP-nya. Yang tadi yang di depan 192.168.11. Nah, tadi kan 0 nih. Ini masih tulis 0 aja. 0. Ini kan 64. Jaraknya 64, artinya kalau kelas C ini yang diganti 64. Jadi ini nanti 64, ini nanti 128, ini nanti 192. Kita tulis rapikan 192.168.11, 192.168.11, 192.168.11. Nah, otomatis yang terakhir di sini broadcast ID-nya ini adalah 1 nilai 1 IP di bawahnya ini, sebelumnya ini. Jadi 192.168.11 sebelumnya ini 63. Nah, ini lagi 192.168.11.127. Ini 192.168.11.191. Ini 192.168.11. Mentoknya ini di ini tambah 64 255 gitu ya. Untuk host pertama otomatis mengambil angka 1 setelah ini, host terakhir 1 angka sebelum ini. 192.168.11.1 ini 192.168.11.62. Ini 192.168.11.65. Ini 192.168.11.126 ya. Ini 192.168.11.129, 192.168.11.190 sebelumnya ini 192.168.11.193.
192.168.11.254. Nah, ini dia jawabannya dari A sampai D gitu ya. Oke, nah kalau kalian belum paham silahkan ya cari referensi yang lain. Ini adalah basicnya, silahkan dipelajari. Biasanya yang ditanyakan segini sih. Yang pertama adalah jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, kemudian rank, alamat host, dan broadcast yang valid. Nah, untuk pertanyaannya itu bisa bermacam-macam, bisa diketahui bisa diketahui host per subnetnya, kemudian bisa diketahui jumlah subnetnya, bisa diketahui yang seperti saya ini adalah akan digunakan hanya sebanyak 50 host per subnetnya. Jadi kita diminta untuk alamat IP-nya itu seberapa aja sih, biar lebih efisien untuk mendapatkan yang dipakai untuk 50 PC atau 50 host seperti itu. Oke, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga penjelasan saya mudah dipahami, semoga jelas. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah di YouTube ini atau mungkin di Google Classroom yang akan saya berikan. Nah, untuk cetakan dari materi ini akan saya foto nanti, kemudian bisa kalian simpan untuk sebagai bahan referensi, bahan latihan. Lagi-lagi semoga jelas. Jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ma'ruf Aminuddin dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.